Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pentingnya referensi dan menghindari plagiasi dengan aplikasi yang berdalih. Sesuai dengan peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka alangkah baiknya kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari saya dulu, Gede Bitanika Pasal Jaksa dengan RP 50 1520 1114. Kemudian ada teman-teman saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akira, NRP 50152 01090. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Kusuma dengan NRP 50152 01098. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulianti Daniel Masiru, NRP 501 520 1106. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nura Zahra dengan RP 50 15 20 1122. Oke, mungkin itulah perkenalan dari kelompok kami. Agar tidak berlama-lama lagi, mungkin kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Baik, jadi materi yang pertama yang akan kita sampaikan adalah pentingnya membaca referensi sebelum menulis ilmiah. Menulis adalah kegiatan yang begitu positifnya dapat mengasah kemampuan kita dari berbagai sisi. Melatih nalar berbahasa, kemampuan mengekspresikan diri, serta menuangkan ide dan komentar akan suatu hal menjadi bagian dari ragam manfaat menulis. Dalam tuntutan akademis, menulis adalah kegiatan yang mau tidak mau harus kita lakukan, seperti halnya menulis sebuah karangan untuk tugas, menulis karya ilmiah untuk perlombaan, ataupun menulis untuk kebutuhan skripsi, tesis, dan disertasi. Menulis ilmiah adalah salah satu jenis menulis yang penting untuk dikuasai. Sedemikian pentingnya untuk dikuasai karena menulis ilmiah ini menekankan pada keterbaruan dan inovasi dalam sebuah karya. Sehingga, menulis ilmiah secara perlahan dapat mengasah kemampuan kita dalam menciptakan inovasi baru dengan keterbaruan serta originalitas karya yang dibuat. Terkait tentang keterbaruan serta originalitas dalam menulis ilmiah, tak luput dari peran penting membaca. Peran membaca sesungguhnya ialah memperkaya pembenaran pengetahuan, baik fakta, data, konsep ataupun teori, sekaligus kosakata bahasa kita. Kekayaan akan pengetahuan serta kosakata nantinya adalah sebagai bekal untuk menganalisis, memecahkan, serta mencari solusi dari sebuah permasalahan. Dari solusi tersebut akan tercetus sebuah inovasi baru dengan originalitas serta keterbaruan kata yang merupakan produk dari menulis ilmiah yang disokong dengan peran penting membaca. Dalam menulis ilmiah, membaca ibarat jantung yang memberikan rujukan ataupun literatur dari inovasi yang nantinya akan kita buat. Secara spesifiknya, membaca yang dimaksud ialah membaca referensi yang kredibel sebagai pembuka dalam kegiatan menulis ilmiah. Ketika menulis ilmiah, hendaknya yang pertama kali dilakukan ialah membaca berbagai sumber, referensi, ataupun literatur yang sesuai dengan mindset atau pokok pikiran dari karya yang ingin kita tulis. Harus dilakukannya kegiatan membaca referensi ini berlandaskan pada tujuan kita untuk mencari insight baru yang nantinya akan kita tuangkan ke dalam tulisan kita. Tak hanya untuk mencari wawasan baru, manfaat membaca referensi lebih dari sekedar itu. Adapun manfaat membaca referensi akan dijelaskan oleh teman saya, Adel. Terima kasih Abi untuk penjelasan materi sebelumnya yang telah dijelaskan sebagai pengertian menulis ilmiah, serta bagaimana cara menulis ilmiah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya membaca referensi yang kredibel sebelum memulai untuk menulis sebagai berikut. Yang pertama, mencari ide baru. Semakin banyak membaca, semakin banyak wawasan dan ide yang dapat kita gali. Dalam kaitannya dengan membaca referensi, hal penting yang akan kita dapatkan ialah intisari dari referensi yang kita baca. Dari intisari tersebut, kita dapat mengambil poin-poin permasalahan dan mencari solusi baru yang akan kita tuangkan ke dalam tulisan kita. Yang kedua, memperkuat landasan teori. Dengan membaca referensi yang kredibel, kita bisa memperkuat teori-teori yang kita tulis di dalam karya ilmiah kita. Secara tidak langsung, membaca referensi memudahkan kita untuk menguatkan landasan teori kita tanpa perlu melakukan penelitian-penelitian tambahan. Sehingga, membaca referensi dapat memudahkan kita untuk menulis ilmiah dengan tetap berpegang teguh dalam kredibilitas karya. Selanjutnya, menghindarkan tulisan dari plagiarisme. Selain untuk mencari ide, serta memperkuat landasan tulis ilmiah kita, membaca referensi juga dapat menghindarkan tulisan kita dari plagiarisme. Semakin banyak membaca referensi, kita menjadi tahu apakah ide yang kita miliki masih menyimpan keterbaruan atau sebelumnya sudah pernah dikaji secara ilmiah.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria referensi yang berkategori kredibel. Referensi itu sendiri merupakan sumber atau rujukan acuan. Dalam penulisan, referensi adalah suatu cara untuk mengakui ide-ide serta sumber informasi yang digunakan dalam penulisan sebuah artikel atau jurnal. Dalam menulis suatu karya ilmiah, tentu membutuhkan suatu referensi untuk memperkuat suatu karya penulisan. Kriteria referensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipercaya. Sumber referensi berupa jurnal ilmiah harus berasal dari website-website yang resmi atau sumber yang telah dipercaya, bukan berasal dari sumber yang tidak dipercaya seperti Wikipedia, Blogspot, atau WordPress. Artikel jurnal ilmiah juga harus terindeks. Contohnya seperti yang berasal dari Mendeley, Google Scholar, Sinta, Garuda, dan lainnya. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Referensi tersebut berupa jurnal ilmiah yang diterbitkan dari lembaga-lembaga yang resmi atau lembaga yang sudah terdaftar. Contohnya adalah seperti PPITS, Science Direct, TAN Online, dan lainnya. Atau berasal dari jurnal ilmiah seperti POMIDS, Jurnal Sosial Humaniora, Pertanika, Small Business, dan sebagainya. Dan yang ketiga, dapat dilacak. Referensi yang digunakan harus jelas siapa pemiliknya, sehingga jika terjadi kekeliruan di dalam informasi yang diberikan, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga pemilik domain resmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Mengapa daring? Karena pada masa pandemi seperti ini, kita tentu tidak dapat dengan bebas keluar masuk perpustakaan untuk mencari referensi. Oleh karena itu, sebagai alternatif kita akan mencarinya secara daring. Nah, berikut cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama adalah kita harus mengetahui nama penulis artikel tersebut serta tahun penulisannya. Hal ini menjadi penting karena referensi akan dimasukkan ke dalam daftar pustaka, di mana dalam daftar pustaka tersebut kita membutuhkan nama penulis serta tahun terbit artikel tersebut. Nah, yang kedua adalah menggunakan Google Scholar. Apa itu Google Scholar? Google Scholar adalah mesin pencari seperti Google, namun lebih terfokus kepada bahan atau rujukan akademis saja seperti paper, jurnal, dan lain-lain. Nah, kenapa Google Scholar bisa dikatakan kredibel? Karena di dalam Google Scholar tercantum nama penulisnya serta tahun terbit artikel tersebut. Selain itu juga, Google Scholar mempermudah kita dalam mencari referensi yang sesuai dengan keinginan kita, karena kata kuncinya bisa menjangkau lebih luas dan detail. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu menjadikan makalah sebagai alternatif referensi. Kenapa makalah bisa dijadikan alternatif referensi? Karena tentu di dalam makalah mempunyai banyak informasi, dan selain itu juga penulis serta tahun terbitnya jelas. Nah, yang keempat, kita dapat melihat domain web yang kita kunjungi. Jika domain webnya seperti yang terlihat jelas pada PowerPoint saya, itu bisa dikatakan atau bisa dijadikan referensi karena biasanya lembaga-lembaga yang sudah kredibel menggunakan domain web seperti itu. Namun, jika kita ingin mengambil referensi dari domain yang berdomain blogspot atau domain yang tidak jelas lainnya, biasanya kita tidak akan menemukan siapa penulis dari artikel tersebut serta kapan tahun terbit artikel tersebut. Jadi bisa dikatakan itu tidak kredibel untuk kita jadikan referensi. Nah, selanjutnya yang kelima atau yang terakhir adalah menggunakan referensi yang ada pada jurnal atau paper sebagai tambahan referensi. Karena referensi yang tercantum pada jurnal itu bisa dibilang kredibel karena tentu saja untuk menulis jurnal kita tidak boleh sembarangan mengambil informasi. Jadi
referensi yang ada di paper atau jurnal bisa dijadikan referensi untuk kita juga. Selain itu, mempermudah kita juga karena biasanya referensi yang ada di jurnal itu berada dalam topik yang sama yang ingin kita cari. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk menyimpan ataupun mengelola sumber referensi, serta menggunakan aplikasi Mendeley untuk memasukkan sumber kutipan dan juga daftar pustaka di dalam aplikasi Microsoft Word. Jadi, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley sendiri dapat kita unduh secara gratis melalui website resminya, yaitu www.mendeley.com. Bagaimana Mendeley dapat membantu kita untuk menyimpan dan juga mengelola sumber referensi? Jadi, kita dapat menyimpan referensi ke dalam suatu folder. Misalnya saja, saya ingin membuat folder tugas. Lalu, kita tinggal pilih sumber referensi mana yang kita kutip. Jadi, pertama, tekan menu Add dan juga pilihlah sumber referensi yang ingin kita kutip. Lalu, bagaimana caranya kita menuliskan sumber kutipan dan juga membuat daftar pustaka di dalam Microsoft Word menggunakan bantuan dari Mendeley? Pertama-tama, kita perlu menginstal plugin dari Mendeley ke dalam Microsoft Word. Caranya dengan memilih menu Tools, lalu install Microsoft Word plugin. Nah, setelah terinstall, barulah kita dapat menggunakan fitur dari Mendeley tersebut. Jadi, untuk memasukkan sumber kutipan ke dalam Microsoft Word, pertama pilihlah menu referensi, lalu klik Insert Citation. Go to Mendeley, pilihlah karya tulis yang ingin kita kutip. Misalnya saja, karya tulis saya ini, tekan menu Cite. Dan di sini ada beberapa gaya kutipan yang dapat kita pilih. Misalnya saja, saya memilih edisi ke-7. Jika ingin memasukkan kembali, pilihlah Insert Citation, go to Mendeley, pilihlah sumber kutipan tersebut. Lalu tekan Cite. Jika ingin kembali memasukkannya, kembali pilih menu Insert Citation, go to Mendeley, lalu pilihlah sumber yang ingin kita kutip. Selanjutnya adalah pembuatan daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri dapat kita buat, pertama ditulis judulnya terlebih dahulu. Lalu pilih kembali menu referensi, dan juga di sini ada insert bibliografi. Lalu tinggal kita rapikan saja. Bisa kita lihat, Mendeley sudah membantu kita untuk membuat daftar pustaka, bahkan diurutkan secara abjad oleh Mendeley-nya langsung. Jadi, penggunaan aplikasi Mendeley sendiri memudahkan kita untuk menyimpan dan juga mengelola sumber referensi, serta memasukkan sumber kutipan dan juga pembuatan daftar pustaka di dalam aplikasi Microsoft Word. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.